Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Hasila Syofa. Saya dari kelas DF232C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistik ujian akhir semester dengan judul Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Farmasi Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Lanjut, yang pertama itu tujuan uji validitas. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan yang diajukan benar-benar mencerminkan aspek variabel yang teliti. Metodenya dilakukan menggunakan teknik person product moment dengan membandingkan nilai R hilang setiap item terhadap nilai R table jika R hilang lebih dari R table serta nilai dinyatakan valid. Nah, jumlah data dan respondennya itu saya memiliki 30 orang. Jumlah item pertanyaannya itu 15, tingkat signifikasinya 5%. Nilai R-table untuk 30 responden itu 0,361. Jadi harus lebih dari 0,361. Lanjut. Nah, di sini ada hasil uji validitas data kuesioner dari penelitian dengan menggunakan KTI yang disusun oleh Ade Puspitayani dengan judul Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Farmasi Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Umi Bengkulu 2020. Nah, di sini saya sudah mencatatnya nama-nama, usia, jenis kelamin dari 30 responden. Lanjut, di sini data pengelompokan. Di sini sudah saya catat kenapa bisa ada diagram ini. Oke, saya jelaskan. Sebelumnya kita ke aplikasi Excel, blok umur dan jenis kelamin sampai 30 responden itu. Ctrl C, lalu pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, ini data yang sebelum saya buat. Oke, saya ulangi lagi ya. File, new, data. Nah, ini lembaran baru. Paste. Ini di data view ya, teman-teman. Lalu kita ke variable view. Di sini sudah ada 2. Nah, di yang pertama itu diganti dengan usia. Bawahnya diganti dengan JK yang artinya jenis kelamin. Lalu ini jangan di 2 ya teman-teman, di angka 0 saja seperti sama yang di bawah. Kita pindah ke data view kembali. Lalu pencet analyze, descriptive statistik, frequencies. Pindahkan ke kanan ya teman-teman dua-duanya. Statistik, mean, median, minimum, maksimum, continue. Lalu pencet OK. Nah, teman-teman di sini sudah keluar kan data-datanya dari minimumnya umur 17 tahun dan maksimumnya 27 tahun. Kemudian di sini data-data valid usianya dan di sini ada jenis kelamin. Nah, ini yang saya sudah dapatkan. Nah, diagramnya kan belum teman-teman ya. Nah, untuk diagramnya kita kembali lagi ke analyze lagi ya teman-teman. Descriptive, frequencies. Nah, untuk membuat batang diagramnya itu kita memencet charts. Nah, di sini ada pilihannya, ada bar charts, free charts, dan histograms. Karena saya memakai batang diagram, jadi kita bar charts. Oke. Continue. Oke. Nah, di sini sudah keluar hasil diagram batangnya, teman-teman. Dari jenis kelamin ini, dan ini usia. Nah, jangan lupa untuk mengkopinya. Sama seperti tadi, mengkopinya.
dan pindahkan ke Word di sini. Nah, lanjut. Sama seperti tadi ya teman-teman, jenis kelamin di sini saya sudah menampilkan lampiran batang diagram. Nah, untuk perempuan itu berjumlah 27 orang dan laki-lakinya hanya 3 orang. Nah, di sini juga sudah ada. Dari kuesioner yang saya sebar, terdapat 30 responden dengan data responden sebanyak berusia 20 tahun. Usia paling tua 27 dan paling muda 17 tahun. Kebanyakan berjenis kelamin perempuan dan hanya 3 orang laki-laki. Nah, berikut daftar pernyataan yang saya ajukan kepada responden dengan total 15 buah. Ini adalah pernyataan dari 1 sampai 15. Sudah saya lampirkan ya teman-teman, sudah saya catat. Lanjut. Nah, ini untuk hasil pengujian validitas. Berdasarkan persyaratan uji validitas, R hitung harus lebih besar dari L table. R hitung harus lebih besar dengan R table berdasarkan tabel distribusi dengan responden 30 orang. Nilai R table-nya yaitu 0,361. Jadi harus lebih besar dari 0,361. Nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, ini sudah saya catat valid P mana yang valid gitu. Kenapa kok bisa dapat dari mana ini? Oke, mari saya jelaskan ya teman-teman. Kita ke aplikasi ini terlebih dahulu. File, New, Data, lembaran baru. Kita kembali ke Excel. Nah, blok dari P1 sampai total ya teman-teman, sampai bawah 30 responden. Ctrl C, lalu pindahkan ke sini ke data view, paste. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Kita pindah ke variable view. Nah, biar lebih gampang lagi, Ctrl F, replace var 0-nya sampai 3 kali, bawahnya ini tetap P, replace all. Nah, sudah muncul ya teman-teman, silang. Lalu P16 itu diganti dengan total karena tidak ada P16. Semuanya sudah ya teman-teman. Kita kembali ke data view. Nah, buat yang nanya kenapa sih harus ke variable view dulu? Karena untuk memudahkan melihat data agar bisa lihat data keberapanya sih dari P1 sampai P15-nya gitu ya teman-teman. Lalu kita saya pencet analyze, correlate, bivariate. Ini kita pindahkan semuanya ya teman-teman. Nah, biar lebih gampang ya, biar nggak satu-satu, Ctrl A, pindahkan ke kanan. Oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Dari P1, nah ini di sini. Dari P1 sampai P15 dan totalnya. Kenapa kok bisa tahu validnya dari mana? Nah, dari kita lihat di bagian totalnya teman-teman. Nah, ini yang ada bintang itu tandanya valid ya teman-teman. Valid. Nah, seperti ini. Kenapa bisa valid? Karena 0,430% correlation itu lebih dari 0,361 dinyatakan valid. Lalu signifikansinya 0,018 artinya dia di bawah 0,05. Nah, dinyatakan valid. Karena ini, kenapa tidak valid? Nah, karena ini di bawah 0,361 ya teman-teman. Jadi dinyatakan tidak valid. Kalau signifikansinya 0,436 artinya dia di bawah artinya dia di atas 0,05. Jadi dinyatakan tidak valid. Seperti itu ya teman-teman. Sama halnya dengan nomor di P7 dan P8. Intinya kita harus tahu ini di P1, P2, P3, P4,
P5, P6, P7, P8, P9, 10, P11, P12, P13, P14, P15. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil totalnya. Nah, di sini P7 itu kita mendapatkan percent correction-nya itu 0,553. Berarti dia di atas 0,361 dinyatakan valid. Dan 0,002 itu di bawah 0,05 dinyatakan valid. Lanjut, di P8 saya mendapatkan 0,556, artinya di atas 0,361 dinyatakan valid, dan ini di bawah 0,05 dinyatakan valid juga. Lanjut, geser lagi. Nah, di sini di P11 saya mendapatkan 0,530 karena dia di atas 0,361 dinyatakan valid, dan di sini signifikansinya saya mendapatkan 0,003, artinya di bawah 0,05 dinyatakan valid. Dan di P12 saya juga mendapatkan 0,430, artinya saya dinyatakan valid karena di atas 0,361, dan ini juga sama signifikansinya saya di bawah 0,05 mendapatkan 0,018 dinyatakan valid. Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di copy. Nah, di copy lalu kita pindah ke Word. Nah, di sini catat saja untuk bagian yang validnya dihafalkan. Nah, untuk mendapatkan tadi kan sudah dicatat ya teman-teman. Jadi P2, P7, P8, P11 dan P12. Nah, kita pindahkan yang bagian validnya saja. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Kita pindahkan yang bagian validnya aja ya teman-teman. Dicatat, jangan lupa. Kita mendapatkan validnya di P2, P7, P8, P11, dan P12. Lalu saya pencet Analyze, Scale, Reliability Analysis. Pindahkan yang nomor P2 ke kanan, P7, P8, P11, lalu P12. Oke. Di sini sudah muncul ya teman-teman hasilnya, hasil reliability-nya. Lalu kita pindah ke Word. Baik, kesimpulan bahwa dari 15 butir pernyataan bahwa 5 pernyataan yang valid pada P2, P7, P8, P11, dan P12 karena nilai R hitung lebih dari R table dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dari itu kuesioner yang saya buat tidak semuanya dinyatakan valid. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini sudah saya lampirkan yang tadi untuk di copy. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk uji reliabilitas tujuannya dilakukan untuk konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian. Instrumen yang reliable akan yang memberikan hasil stabil dan konsisten jika digunakan berulang kali. Kita menggunakan metode Alpha-Cronbach. Nilai koefisien reliabilitas dikategorikan sebagai berikut. Kurang dari 0,60 kurang reliable, 0,60 sampai 0,70 cukup reliable, 0,70 sampai 0,80 reliable, 0,80 sangat reliable. Nah, ini untuk hasilnya. Kenapa bisa dapat hasilnya? Nah, tadi saya mendapatkan hasilnya dari sini ya teman-teman, ya hasilnya. Berarti hasilnya saya dinyatakan kurang variabel. Seperti itu teman-teman ya, karena nilai saya di bawah 0,6. Nah ini, saya di bawah karena persyaratan itu 0,6. Jadi keterangannya punya saya kurang reliable. Kesimpulan berdasarkan hasil uji reliabilitas yang saya lakukan di aplikasi SPSS dengan total pernyataan yang saya ajukan 15 butir, maka
Data saya dinyatakan kurang reliable dikarenakan Cronbach alpha nilai koefisien reliabilitas 0,528, di bawahnya 0,6. Ini untuk lampiran hasil uji reliabilitas. Seharusnya tadi kita harus mengkopinya ya teman-teman dan pindahkan ke Word. Lanjut, ini di sini saya sudah melampirkan link kuesioner formulir dan ini untuk datanya, lampiran datanya. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.